Naga adalah sebuah entitas yang sangat menakutkan bila benar-benar ada di dunia ini. Namun bagaimana bila makhluk menakutkan ini malah jadi burunan manusia karena dagingnya yang begitu enak? Yo, halo semuanya, kembali lagi bersama Mimin. Kali ini kita akan bercerita anime berjudul Kutei Dragon atau Drifting Dragon. Anime ini tayang di Netflix dengan ciri khasnya menggunakan CGI, juga pemandangan yang colorful. So, tekan dulu tombol subscribe, jangan lupa like, dan kita mulai ceritanya. Ikuze! Di dunia ini, naga adalah sebuah makhluk yang diburu oleh manusia karena menjadi bahan masakan yang sangat enak, terutama daging naga itu sendiri. Naga di sini berbeda dengan naga di film-film biasanya. Ada berbagai jenis-jenis naga dengan bentuk keunikan masing-masing, dari yang kecil, yang besar, yang sangat besar, bahkan ada naga yang bulat, ada naga yang bercahaya, dan masih banyak yang lainnya. Kali ini bercerita tentang salah satu kelompok pemburu naga bernama Queen Zaza Squad. Queen Zaza sendiri diambil dari nama kapal yang mereka gunakan untuk berburu. Dalam kelompok ini terdapat 4 orang penting, yaitu Kapten Gibbs, lalu ketua kemudi Korko, ketua keuangan Lee, juga ketua juru masak Yoshi. Lalu ada 2 tim, yaitu tim pemburu naga, juga tim engineer yang mengoperasikan mesin kapal. Dan di sini ada 4 main karakter, yaitu Takita, pemburu naga yang masih junior dan ingin banyak tahu. Kemudian ada Jiro Senpai, lalu ada Mika Senpai, orang yang paling sembrono di Queen Zaza Squad, dan si cantik Vanessa. Kali ini mereka sedang berburu naga di langit dan berhasil menangkapnya. Kemudian Queen Zaza Squad pun menepi di suatu lapangan kota dan mulai membedah naga yang diburu tersebut. Kemudian dipindahkan dan dikelompokkan. Semua hasil bedah dari satu naga. Kemudian mereka menjualnya kepada masyarakat agar mendapat uang. Nah, daging naga ini bisa dijadikan berbagai masakan, seperti ramen naga, naga katsu, nasi kari naga katsu, roti lapis naga, dan masih banyak lagi. Selain jadi santapan enak, kulit naga juga bisa dijadikan sebuah kerajinan yang bagus. Selain menjadi pemburu naga, para kru kapal di waktu tertentu akan bekerja mengekstrak minyak naga dari daging naga selama 3 jam berturut-turut. Karena harga minyak dari naga sangatlah mahal. Meskipun memiliki untung yang besar sebagai pemburu naga, tetapi ada sebuah masalah, yaitu resiko sebagai pemburu naga. Suatu hari, Queen Zaza Squad terkena badai yang sangat besar. Hal ini sangat berbahaya untuk keselamatan mereka. Untungnya di tengah-tengah badai muncullah seekor naga bercahaya yang menuntun Queen Zaza agar menjauh dari badai, dan akhirnya mereka selamat dari badai. Resiko selanjutnya adalah Queen Zaza Squad harus berhadapan dengan kelompok perompak. Seorang perompak akan menyerang Takita, untungnya diselamatkan oleh Maki Senpai. Semua kru Queen Zaza bersiaga dan menyerang balik perompak itu. Dengan modal nekat, Maki Senpai langsung beraksi untuk menaiki kapal perompak dan mulai menghajar para perompak. Setelah mengaku kalah, bukannya menjarah korban, perompak ini malah dijarah oleh Mika Senpai. Mika Senpai meminta kepada para perompak untuk memberikan semua daging yang mereka punya, dan perompak pun menyerahkannya. Kemudian Queen Zaza Squad pergi ke tempat persinggahan paling terkenal bagi para pemburu naga, yaitu kota Kwon. Sampainya di sana, Takita belajar cara membedah naga dengan Kapten Gibbs. Setelah usai bekerja, semua kru Queen Zaza diperbolehkan bermain di kota untuk beristirahat. Mika Senpai dengan Takita pergi ke sebuah tempat untuk bertemu dengan sesepuh tempat itu bernama Uraji, sesepuh pengrajin kulit naga. Takita sangat terpesona dengan semua kerajinan yang ada di tempat itu dan berencana akan membuat kerajinan kulit naga. Lanjut ke Vanessa yang sedang lomba adu ketahanan mabuk. Berbeda dengan Jiro, dia malah ikut dengan kru Queen Zaza yang lainnya ke sebuah bar.
dan Jiro belum terbiasa dengan suasana bar tersebut. Anak polos. Kemudian Jiro marah terhadap seorang pemburu naga yang usil kepada pelayan bar bernama Neneng Kaja. Karena menurut Jiro itu mencoreng kode etik seorang pemburu naga. Mereka pun mulai ribut dan memicu keributan di bar. Kru Queen Zaza melawan kru pemburu naga yang lain, dan keributan pun dimulai. Saat kedua kru ribut, Kaja malah membawa Jiro lari ke taman dan mulai saling menyukai satu sama lain. Di malam hari, Kapten Gibbs marah karena melihat kru Queen Zaza berbuat onar di bar. Sedangkan Jiro konsultan kepada Vanessa soal Kaja, perempuan yang dia sukai. Tapi tiba-tiba muncullah ledakan dari salah satu tempat pemburu naga di dekat mereka. Ternyata ada seekor naga yang begitu besar lepas kendali dan siap mengamuk di kota. Queen Zaza langsung menolong para korban ledakan. Ternyata naga itu berasal dari pemburu naga yang tadi ngajak ribut di bar. Kemudian mereka menjelaskan bahwa mereka memburu naga dengan cara diracuni, dan dosis untuk naga itu ternyata sedikit. Kemudian naga itu terbang dan berhenti di kota. Sayap naga itu mulai bercahaya dan mengeluarkan sinar panas seperti kaca pembesar yang disinari matahari. Queen Zaza Squad mulai berencana untuk memburu naga itu agar tidak menambah korban jiwa. Kemudian datang Uraji memberitahu agar segera membunuh naga itu karena naga itu terlihat kesakitan oleh racun. Tapi bukannya saling bantu memburu naga yang tadi, malah berencana meledakkan naga yang sedang sekarat dengan bom murahan. Alhasil sang naga mengejar mereka. Jiro yang takut sang naga menyerang tempat tinggal Kaja langsung lari mengejarnya, tetapi Jiro tidak bisa apa-apa. Jiro langsung kembali berkumpul dengan yang lain dan mulai beraksi. Sang naga akan mulai meluncurkan serangan lagi, tapi untungnya di waktu yang tepat kapal Queen Zaza langsung menghantam naga itu dan langsung mati. Semua kru pemburu naga yang sudah kelelahan dan butuh waktu semalaman untuk memburu naga itu. Kemudian datanglah Kaja yang ternyata selamat dari insiden tadi malam dan mulai mendatangi Jiro. Benih-benih cinta. Juga datanglah kedua pemburu naga mendatangi warga dan mulai berunding masalah kerugian kerusakan terhadap kota Kuon yang dihasilkan oleh naga tangkapan mereka. Sesuai kesepakatan antara kedua kubu pemburu naga juga warga adalah hasil dari naga ini akan digunakan sebagai biaya renovasi kota Kuon. Siang harinya semua kru dan tiap-tiap pemburu naga mulai membedah naga tersebut. Dan saat jam istirahat tidak lupa mereka menyantap hidangan berupa nasi kari naga katsu. Terlihat juga Kaja yang ikut makan bersama Jiro dan Queen Zaza Squad. Keesokan harinya, Jiro mengajak Kaja untuk Sunmori dengan heli mini pemberian dari pemburu naga sebelah. Mereka pergi ke ketinggian untuk melihat sunrise, membuat hubungan mereka makin erat. Karena Jiro akan berangkat lagi sebagai Bang Toyib,
Maksudnya sebagai pemburu naga lagi. Kaja menawarkan dirinya sebagai jasa cukur rambut dadakan sebagai kenangan. Dan Queen Zaza akhirnya pergi membawa kerinduan di hati Jiro dan Kaja. Di kapal, Takita dan Maki Senpai terkejut dengan penampilan Jiro yang sangat berbeda dari awalnya dan terlihat lebih keren. Lanjut, kali ini Queen Zaza Squad berencana pergi ke lorong naga, yaitu sebuah tempat para naga berkumpul, dari naga yang kecil hingga naga yang sangat besar. Kemudian muncullah sebuah gumpalan yang besar berisikan gerombolan naga berbentuk gurita. Queen Zaza Squad langsung memburu naga yang ada di dalamnya. Tapi tiba-tiba ada sebuah kejadian yang tidak diinginkan, di mana Takita diserang oleh naga yang mengamuk dan membuatnya terjatuh dari kapal. Sontak semua kru sangat ketakutan bila terjadi apa-apa pada Takita. Ya, palingan mati. Apakah Takita selamat atau tewas jatuh dari ketinggian? Jawabannya tidak. Ternyata Takita selamat dari insiden itu dan hanya mendapatkan sedikit luka di pahanya. Kemudian Takita memberanikan diri untuk membunuh naga yang tidak jauh darinya. Sepertinya sang naga memang sudah sekarat dan tidak kuat untuk mencengkeram Takita. Kemudian muncullah seekor anak naga dan menganggap Takita sebagai induknya. Di sisi lain, Queen Zaza Squad masih khawatir dengan kondisi Takita dan tetap mencari dari atas langit. Lanjut, ketika Takita yang sendirian bersama naga kecil itu kemudian bertemu dengan seorang petualang wanita bernama Mbak Askela. Takita merasa beruntung karena bertemu manusia di tempat seperti itu. Kemudian Takita mengajak Mbak Askela untuk membedah naga sambil menjelaskan bagaimana dia ada di sana. Takita juga menjelaskan bahwa naga bisa terbang berkat organ hati naga itu sendiri. Tapi mendadak Takita tidak sadarkan diri dan jatuh pingsan di depan Mbak Askela akibat infeksi dari luka di paha Takita. Malam harinya Takita mulai terbangun dari sakitnya. Mbak Askela membuatkan makanan khas daerahnya dengan bahan daging naga tadi. Esok paginya Mbak Askela membawa Takita ke seorang nenek-nenek petualang dan mulai mengobati luka di paha Takita. Malam harinya Takita tidak bisa tidur karena memikirkan teman-temannya, ditambah keadaan si naga kecil yang mulai memburuk karena harus tinggal bersama koloni naga seharusnya. Mbak Askela mulai membawa Takita ke sebuah tebing dengan berharap bisa bertemu dengan kapal Queen Zaza. Di atas tebing, Takita yang hampir menyerah tiba-tiba bertemu dengan Queen Zaza. Takita mulai berteriak kepada Maki Senpai. Kemudian Maki Senpai meminta Takita untuk melompat dan Takita menurutinya dan berhasil. Kemudian Takita berterima kasih kepada Askela. Karena Takita sudah kembali, maka rencana berburu naga akhirnya dimulai kembali. Maki Senpai langsung beraksi dan berhasil menumbangkan satu ekor naga yang cukup besar. Kemudian muncul naga yang begitu besar di hadapan Queen Zaza Squad. Di saat orang-orang sibuk memburu naga, Takita malah berencana mengembalikan naga kecil ini ke koloninya dan dibantu oleh Jiro sambil menaiki heli mini. Di sisi lain, Maki Senpai dengan Vanessa berusaha menangkap naga yang sangat besar. Setelah di atas gelembung, Takita langsung lompat ke dalamnya dan memberikan naga kecil kepada koloninya. Kemudian Takita keluar dari gelembung tersebut dan tugasnya sudah selesai. Takita dan Jiro kembali ke kapal untuk merayakan keberhasilan mereka dalam memburu naga kali ini.
Takita sangat senang karena dirinya bisa ikut bersama Queen Zaza berkeliling dunia membuat pengalaman yang indah untuk dikenang. Semua kru tertawa mendengar kata-kata Takita. Dan kapal Queen Zaza akan terus berpetualang memburu naga. Tapi pada akhirnya petualangan para pemburu naga ini cukup sampai di sini saja. So, bagaimana menurut kalian alur cerita Kute Dragon ini? Menarik bukan? Kasih tahu di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Mimin undur diri and bye-bye.